Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Oke, halo semuanya, balik lagi di Kelas Kosong bersama aku Revanda. Dan di video ini aku mau bahas soal data mining. Ya saja, pembahasan kita kali ini nggak terlalu panjang, singkat saja karena memang ketika kita bahas data mining secara mendalam itu perlu banyak waktu, banyak effort juga. Dan emang aku belum punya banyak referensi soal data mining, jadi kita bahas soal kuliknya dulu aja. Misalnya teman-teman mau mendalami, bisa di internet banyak banget referensinya, tinggal didalami aja. Dan mungkin ini edisi work from home atau physical distancing, jadi harapnya teman-teman semua di rumah dan gak keluar-keluar kecuali penting, dan tetap jaga kesehatan, jangan cuma rebahan aja, stay produktif. Oke, mungkin langsung kita mulai aja ya. Oke, data mining. Data mining itu apa sih? Ya data atau sekumpulan fakta. Mining tuh nambang. Jadi ketika kalian ditanya kerjaan kalian apa, nah kalian bisa tuh jawab kerjaan kalian nambang gitu. Nambang apa? Nambang data. Jadi yang tambang bukan mineral, bukan batuan, bukan oil dan sebagainya gitu kan, tapi data. Karena memang data itu harganya mahal untuk saat ini gitu. Itulah kenapa kita perlu mempelajari hal tersebut. Jadi data mining didefinisikan sebagai proses untuk menemukan pola dalam data. Jadi ketika kita menggunakan suatu data yang besar, polanya tuh bakal banyak banget itu. Nah, gunanya apa kita menemukan polanya? Nah, banyak banget gunanya gitu. Jadi menemukan pola dalam data itu bisa memberikan suatu wawasan atau insight yang baru. Juga memungkinkan kita mengambil suatu keputusan yang mana cepat dan akurat dan menguntungkan gitu. Jadi ketika kita punya pattern dari suatu data, kita bisa bikin tuh sebagai klasifikasi. Kita bisa bikin prediksi dari situ. Kita bisa bikin analisis yang lebih mendalam dari situ gitu. Oke, kemudian ada proses data mining. Jadi kemarin di samping itu dia definisikan life cycle dari data mining ya. Dia didefinisikan sebagai GRIPS-DM, reference model. Jadi aku lupa sih ini kepanjangannya apa, tapi intinya dia kayak standar proses dari data mining gitu. Nah, dia dimulai dari business understanding ya, gimana kita memahami permasalahan apa yang kita alami gitu. Kemudian kita masuk ke data understanding. Setelah kita dapatin data yang dapat menyelesaikan problem di business understanding, kita masuk ke data preparation. Kita menyiapin datanya, ngolah datanya awalnya gimana dan sebagainya gitu. Kemudian masuk ke modeling, kita bikin modelnya untuk jadi ini kayak penyesuaian apa yang bakal kita solve dari data ini gitu, bagaimana modelnya untuk menyelesaikannya. Kemudian evaluation buat tahu hasil modelnya itu kayak gimana. Dan terakhir deployment gitu. Nah, mungkin kita bahas satu-satu dulu mengenai business understanding itu apa. Jadi dia menginvestigasi tujuan akan kebutuhan bisnis. Nah, jadi bisnis yang dimaksud itu bukan bisnis company gitu, enggak, tapi yang di bisnis yang dimaksud tuh kayak problem yang bakal kita hadapin untuk saat ini tuh apa sih, atau kita pengen nyelesain problem apa sih gitu, yaitu yang dimaksud dari bisnis gitu. Tujuannya buat tahu nih data mining tuh bisa diimplementasikan untuk mencapai kebutuhan bisnisnya enggak gitu, atau mungkin nentuin jenis data yang dapat dikumpulkan untuk bikin model yang kita perlukan gitu. Itu business understanding. Ini ada suara burung nih, emang ngarah pagi hari, enak banget, cuacanya cerah, ya itu iklan dikit lah. Nah, kemudian data understanding, dia menginisiasi dataset. Jadi dataset itu sekumpulan data yang banyak banget, yang sejenis gitu. Dan dia mempelajari apakah sesuai untuk diproses lebih lanjut atau enggak gitu. Jadi seandainya datanya itu jelek, ya kita gather lagi sampai sekiranya datanya itu cukup bagus untuk diproses gitu. Karena ketika datanya jelek, hasil dari modelingnya pun juga nggak bagus gitu. Jadi kayak effort kita bakal lebih banyak ketika kita maksain lanjutin dengan data yang buruk gitu. Sedangkan ketika datanya terlalu bagus pun juga nggak baik gitu. Karena itu bisa aja malah
ketika kita nguji dengan data yang jelek, itu hasilnya belum tentu bagus. Oke. Kemudian data preparation, modeling, and evaluation. Preparation tuh mengandung preprocessing data. Jadi preprocessing data tuh kayak kita nyiapin datanya sih. Jenis datanya banyak, ada teks, sound, ada angka, ada gambar, dan banyak jenisnya lagi gitu. Nah, preprocessing data tuh tiap jenis data tuh beda-beda. Misalkan datanya teks, dia preprocessingnya tuh ada step, banyak sekali stepnya. Ya minimal ada case folding, kemudian nanti ada tokenization, mecah-mecah string jadi vektor-vektor, kemudian nanti ada stopword removal, dan masih banyak lainnya gitu. Jadi nggak usah panik dulu preprocessing kayak gimana, kalian juga bakal ngerti ketika waktunya. Maksudnya ketika preprocessing data, setiap jenis data itu dia preprocessingnya tekniknya beda-beda. Untuk gambar mungkin dia pertama kita lihat gambar, jadi dia dipecah-pecah jadi metrik-metrik dulu gitu, kemudian dinormalisasi dan sebagainya. Jadi intinya algoritma machine learning dapat memproduksi model yang ideal berdasarkan data yang sudah kita preprocessing gitu. Jadi preprocessing dapat mencakup kegiatan pembangunan model karena banyak tools untuk melakukan preprocessing gitu. Nah, selain itu juga dalam preprocessing tuh kita kayak mentransformasikan atau mengubahnya. Jadi data yang awalnya tuh utuh gitu, dengan kita mentransformasikan atau mengubahnya tuh bakal beda hasilnya. Nah, gunanya apa preprocessing tuh? Dia bisa ningkatin hasil dari modeling kita. Katakanlah kita melakukan prediksi. Nah, hasil prediksinya tuh akurasinya bisa meningkat, atau mungkin mereduksi consuming time buat runningnya gitu. Jadi bisa lebih cepat ketika kita training ataupun evaluation gitu. Selanjutnya, persiapan dan pemodelan data biasanya berjalan beriringan gitu. Kemudian hasil yang diperoleh setelah pemodelan memberikan wawasan baru atau insight yang mempengaruhi pilihan teknik preprocessing. Nah ini ya, kembali ke teknik preprocessing, dia banyak banget jenisnya. Cuman nggak aku jelasin di video ini karena emang bakal panjang banget itu. Tekniknya itu banyak banget soalnya. Tiap data pun juga beda-beda. Nah, selanjutnya evaluasi ya. Jadi gimana cara kita tahu hasil dari model kita? Ya melalui evaluasi gitu. Evaluasi tujuannya buat mengevaluasi. Ya untuk mengevaluasi. Jadi kita bakal tahu tuh hasil dari modeling kita tuh seberapa akurat atau seberapa bagus. Apakah bisa tingkatin lagi atau enggak gitu. Jadi kan kita lihat lagi ya, mungkin di bagian proses data mining. Nah di sini ada evaluation. Seandainya di evaluasi itu kurang baik, nah kita bisa balik lagi di business understanding gitu. Kita memahami lagi permasalahannya. Oh apa sih permasalahannya? Terus kita bisa ulangi lagi ini cycle-nya. Sehingga ketika evaluasi ada bagus, kita udah siap buat melakukan deployment. Gitu. Sampai evaluasi ya tadi. Nah selanjutnya kelas dalam data mining. Kelas di sini yang dimaksud bukan kelas ruangan-ruangan gitu, tapi kayak apa sih yang bisa dilakukan oleh data mining gitu. Nah, pertama itu anomaly detection. Dia mengidentifikasi kumpulan data yang tidak biasa gitu, yang mungkin menarik atau adanya kesalahan dalam data yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Namanya juga anomali yang nggak biasa gitu. Kemudian association rule learning, yaitu mencari hubungan antar variabel. Kemudian ada lagi clustering, jadi mengelompokkan data dengan membandingkan kemiripannya tanpa diketahui struktur datanya. Jadi ketika dalam satu dataset, biasanya kita punya banyak kemiripan dalam datanya. Katakanlah aku dalam satu lapangan tuh ada manusia. Katakanlah aku nyuruh mesin buat mengidentifikasi mereka. Mesin nggak tahu dia laki-laki atau perempuan, tapi dia bisa tuh mengelompokkan sesuai karakteristiknya tuh mirip atau enggak gitu. Katakanlah oh dia rambutnya pendek, suaranya ngebas terus, atau apa sih namanya, ada jagunnya. Nah berarti oh dia golongan yang mirip-mirip itu digolongin jadi satu. Tapi mesin nggak tahu tuh dia tuh laki-laki atau perempuan. Nah satunya lagi nih yang beda dari itu dikelompokkan lagi gitu. Tergantung kita pengen mengelompokkannya seberapa banyak jenisnya. Yaitu contoh clustering ya, atau mengelompokkan sesuai kemiripannya tanpa kita ketahui labelnya itu apa. Kemudian ada classification.
Nah, klasifikasi ini agak beda sama clustering ya, dimana ketika kita mengklasifikasikan, kita melakukan generalisasi dengan struktur yang udah ada. Katakanlah kita udah tahu nih, oh laki-laki itu ciri-cirinya kayak gini, perempuan ciri-cirinya kayak gini. Seandainya aku naruh mesin di suatu lapangan yang isinya manusia, dia bisa tahu, oh ini tuh laki-laki, oh orang ini tuh perempuan, dan sebagainya gitu. Jadi dia udah bisa mengklasifikasikan karena emang dia udah ada strukturnya sebelumnya, udah tahu patternnya tuh kayak gimana gitu. Kemudian ada regression. Jadi dia memodelkan data dengan memperkirakan hubungan antara dua atau sekumpulan data. Jadi regression tuh biasanya digunakan untuk forecasting atau prediksi. Jadi dia kayak mbah dukun ya, buat meramalkan sesuatu gitu yang belum pasti. Tapi kita bisa belajar dari tren yang udah pernah terjadi gitu, dari data-data yang dulu. Dari situ kita bisa memperkirakan nih relasinya antar banyak datanya itu kayak gimana gitu, dan kita bisa memprediksi. Katakanlah kemarin tuh kelembapan udaranya sekian, kecepatan angin sekian, cuacanya ini, nah kemarin lagi sekian. Nah besok tuh kira-kira hujan nggak sih, atau hari ini kira-kira hujan nggak sih. Nah kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada summarization, ya namanya juga summary ya, dia apa nih sih, ringkasan gitu. Jadi yang ngasih ringkasan dari sekumpulan data, termasuk visualisasi dan pembuatan reportnya atau laporannya. Jadi kalau aku pernah baca di paper tuh dalam suatu suatu artikel katakanlah, itu kan banyak kalimat tuh. Nah di situ ketika kita ngajarin si mesin, dia bisa bikin ringkasannya. Bahkan ketika aku baca pun ada yang dia bikin abstrak dari suatu paper gitu. Jadi dia mestinya tuh baca isi papernya, kemudian dia bisa bikin abstraknya gitu. Keren banget, atau malah ngeri sih. Oke, mungkin sampai sini dulu sih videonya. Kita lanjut pembahasan selanjutnya di video lain gitu. Dan terima kasih udah nonton, semoga bisa paham. Gak paham juga gak masalah sih. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.